Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswa MTS NU TPS Kudus, khususnya kelas 7 yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih bisa dipertemukan tatap muka walaupun melalui daring atau dalam jaringan melalui aplikasi Zoom. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran informatika. Untuk selanjutnya yaitu kita menginjak pada bab 2, mengoperasikan komputer. Kemarin kita sudah menjelaskan atau belajar tentang apa itu komputer, apa itu perangkat-perangkat dari komputer. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara atau bagaimana mengoperasikan komputer itu. Bisa dilihat kalau di LKS itu halaman 11. Ya. Mengaktifkan komputer atau mengoperasikan komputer. Prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Prosedur itu artinya sesuai dengan langkah dan tahapan-tahapan yang benar. Jadi semua apapun itu pasti ada cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Itu namanya sesuai dengan prosedur. Prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Kekuatan dan performa komputer itu dipengaruhi banyak hal. Ya, salah satunya adalah bagaimana langkah menyalakan dan mematikan komputer yang dipakai. Kalau kita salah, maka itu akan berdampak pada komputer itu sendiri. Contoh misalkan, ketika kita salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada, ya, kita mematikan komputer tanpa melakukan sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang benar, maka komputer itu akan cepat rusak. Contoh, komputer dimatikan melalui dicabut powernya atau kabel powernya yang menghubungkan daya yang akan menghidupkan komputer itu dicabut, maka komputer otomatis mati. Tapi itu tidak sesuai dengan prosedur. Nanti prosedurnya akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai dengan proses menyalakan komputer. Proses menyalakan komputer akrab disebut dengan booting. Ya, jadi istilah menyalakan komputer itu disebut dengan booting, yang terdiri dari cold booting dan warm booting. Jadi booting itu ada dua, ada cold booting dan ada warm booting. Sebelum kita melakukan booting, pastikan terlebih dahulu bahwa hal-hal di bawah ini sudah sesuai. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, kita harus memastikan semua perangkat komputer sudah terpasang dengan benar. Baik itu output maupun inputnya sudah terpasang, sudah terangkai semua dengan benar. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau semua perangkat-perangkat itu tidak terpasang dengan benar, maka ya tidak akan bisa hidup. Contoh, power supply-nya tidak terpasang dengan motherboard-nya.
tidak terhubung dengan motherboardnya, maka ya tidak akan bisa hidup. Seperti itu. Contoh lagi mouse-nya tidak terhubung dengan CPU-nya, maka ya tidak akan bisa dioperasikan mouse itu. Komputernya bisa hidup tapi tidak akan bisa dioperasikan mouse-nya. Seperti itu. Yang kedua, pastikan terdapat arus listrik dan masuk dalam stabilizer yang terhubung ke CPU atau Central Processing Unit dan monitor. Jadi kelistrikan harus tersambung dengan CPU dan monitor. Kalau monitornya tidak tersambung dengan kelistrikan maka tidak akan bisa hidup. CPU juga seperti itu, karena tenaganya itu tenaga dari sumbernya adalah kelistrikan itu. Nomor 3, pastikan tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang. Contoh ada USB yang terpasang. Itu nanti akan bisa mengganggu karena booting kadang itu settingannya ada yang langsung ke USB, maka yang di load nanti USB-nya, tidak harddisk yang ada di PC tersebut. Itu. Setelah hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka selanjutnya kita bisa melakukan proses booting atau menyalakan. Nah, tadi dikatakan bahwa booting atau boot itu ada dua, ada cold boot, ada warm boot, ada cold booting, ada warm booting. Yang pertama akan kita bahas yaitu cold booting. Apa itu cold booting? Ya. Cold artinya itu dingin. Ya. Ya. Maksudnya adalah menjalankan komputer di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Jadi menghidupkan komputer asalnya komputer itu mati. Itu namanya cold booting. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, komputer dalam keadaan mati itu ditekan tombol power pada CPU-nya. Di sini sudah ada contohnya gambar tombol powernya di sini, maka ditekan. Nanti akan nyala. Sudah itu aja cara menyalakan komputer. Ya. Tunggu hingga proses booting selesai. Jadi ketika tombol power dinyalakan maka langsung keluar booting. Ya. Kalau tidak error maka booting itu akan sukses. Kalau bootingnya gagal dinamakan boot loop atau gagal booting. Berarti kalau gagal booting yang rusak apanya? Yang rusak itu adalah softwarenya atau Windows-nya. Nah, kita tunggu bootingnya. Kalau Windows 10 ya nanti akan keluar Windows 10, kalau Windows 7, kalau Linux ya Linux. Nah, langsung kalau sudah tampil seperti gambar ini, desktop ini, maka booting sudah selesai. Maka komputer sudah hidup dan sudah bisa dioperasionalkan. Seperti itu. Ya, ya harus ada monitornya, Pak. Udah. Yang nomor 2, ya, booting yang nomor 2 adalah warm boot, ya, atau warm booting. Warm boot artinya menjalankan komputer sedangkan komputer dalam keadaan nyala. Jadi menjalankan komputer tapi komputernya dalam keadaan menyala atau hidup. Warm boot dilakukan ketika terjadi masalah pada komputer. Misal komputer tersebut hang, tidak bisa berjalan, tiba-tiba mandek dan tidak bisa diapa-apakan, maka itu harus di restart istilahnya, itu warm boot. Ya. Atau komputernya error, tiba-tiba blue screen atau tiba-tiba mati sendiri layarnya, tapi CPU-nya masih hidup. Ya. Error yang disebabkan oleh sistem crash atau terinfeksi virus atau penyebab lainnya. Ya. Ciri komputer dalam bermasalah, komputer ketika bermasalah itu cirinya
Di antaranya adalah tidak bisa bekerjanya mouse dan keyboard. Jadi kita klik tidak bisa merespon apa-apa. Kita ketikkan ABCD atau ALT atau kita tekan tombol start ini tidak bisa keluar, maka itu komputernya error, istilahnya hang, ya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan warm boot adalah sebagai berikut. Pastikan yang pertama komputer dalam keadaan hidup. Kalau mati berarti tadi apa? Cold booting, ya. Ya, yang kedua, tekan tombol reset atau CPU Central Processing Unit yang ada di CPU. Ini kita tekan tombol reset. Ini biasanya tombol reset itu ada di samping tombol power dan tombolnya itu kecil, tidak seperti power. Terus selanjutnya, komputer akan mati sebentar kemudian hidup kembali dan melakukan booting. Setelah booting selesai, maka komputer biasanya akan melakukan scan disk. Karena mematikan komputer dengan paksa atau tidak sesuai dengan prosedur. Akan tampil proses scan disk yang seperti ini gambarnya, hitam lalu ada tulisan sampai tunggu 100%. Itu nanti akan booting kembali. Itu kalau CPU ada resetnya. Nah kalau laptop itu tidak ada tombol resetnya. Laptop hanya ada tombol power. Caranya bagaimana? Caranya ketika laptop itu hang atau error, maka kita tekan CTRL bersamaan dengan ALT, lalu kita tekan del. Jadi CTRL, ALT plus del. Kita tekan bareng-bareng. Kalau masih bisa muncul di situ task manager, maka kita tinggal restart dari situ. Task manager ada pilihan restart atau shutdown. Kalau tidak bisa, Pak, kalau kontrol ALT del tidak bisa kita masuk task manager, maka ya dengan sangat terpaksa laptop itu kita tekan tombol power dengan lama. Ditekan lama, tombol power yang ada di laptop itu ditekan lama sampai ya laptop itu mati. Kemudian kita nyalakan lagi. Itu caranya. Seperti itu. Tetap nanti akan muncul seperti ini. Scan disk karena kita matikan paksa komputer tersebut. Udah. Jangan takut, kalau ini sudah selesai maka komputer akan normal kembali. Itu adalah booting, ya. Proses mematikan komputer. Selanjutnya proses mematikan. Cara mematikan komputer adalah sebagai berikut, ya. Jika kita sudah selesai menggunakan komputer, maka kita harus mematikan. Kenapa kok harus dimatikan? Ya karena kalau tidak dimatikan nanti akan hidup terus. Kalau hidup terus nanti akan panas. Kalau panas nanti hardware-nya akan cepat rusak atau bahkan bisa meleleh. Meleleh itunya ya, chipnya itu. Yang ada di entah itu prosesor atau RAM-nya. Kalau hidup terus ya lama-lama akan overheat atau terlalu panas. Cara mematikan komputer ya tidak seperti mematikan elektronik yang lainnya. Nek TV ngono mbok cabut kabelnya atau mbok tunyuk powernya langsung mati ya. Kalau komputer ya bakal remote bisa ya. Kalau laptop atau komputer ya tidak bisa seperti itu. Karena dia punya ya prosesnya, ada prosesnya sendiri, mematikan juga ada prosesnya sendiri. Kalau kalian tekan tombol power on off-nya itu berarti ya mematikan secara paksa atau membunuh. Ya. Itu. Maka nanti akan berakibat kerusakan, entah itu kerusakan hardware atau kerusakan softwarenya.
karena tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Yang pertama kita lakukan shutdown. Namanya mematikan komputer itu diistilahkan dengan men-shutdown komputer. Ya. Kita bisa melalui desktop. Pak operator tolong. Proses shutdown ya itu melalui yang pertama bisa melalui desktop. Ya, melalui desktop. Desktop itu tadi ini namanya desktop. Ini namanya desktop ya. Kelihatan apa enggak? Gambar ini namanya desktop. Nah, desktop ini di ujung pojok kiri bawah itu ada yang namanya tombol start. Tolong diperkecil Pak, semua tampilan laptopnya agar kelihatan. Kabeh sak. Nah, desktop itu ini namanya desktop. Ya, ini namanya tampilan desktop. Tampilan desktop itu ada ikon-ikonnya. Di sini ada start menu. Nah, cara mematikan lewat desktop itu langkahnya adalah bagi berikut. Kita klik start. Kalau enggak diklik ya berarti di tombol keyboard ada start, itu yang gambar kotak-kotak itu namanya start. Lalu kita cari power. Nah, ini kalau ini Windowsnya Windows 10 ya. Ini Windowsnya Windows 10. Cara mengetahui Windows 10 itu ya kita My Computer, kita klik kanan. Lalu Properties. Nanti akan keluar. Perangkat ini sistem operasinya menggunakan apa? Entah itu menggunakan ini Windows 10, ada tulisannya ini Windows 10. Ya, operating sistemnya Windows 10. Maka ini start menu, lalu kita klik power. Ya. Di sini ada pilihan, ada sleep, ada shutdown, ada restart. Kalau restart berarti menghidupkan kembali. Hidup dimatikan lalu hidup lagi. Itu namanya restart. Kalau shutdown ya mati. Kalau sleep itu berarti tidur. Komputernya tidur, tidak mati, tidak hidup, tapi tidur. Atau istilah lain adalah hibernate. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, shutdown melalui keyboard. Tadi keyboard itu pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup semua. Lalu tekan tombol Alt F4. Ya. Tekan tombol Alt F4, nanti akan keluar seperti ini. Tampilannya akan keluar seperti ini. Kita tekan Alt F4, maka kita pilih. Sini ada pilihannya, ada switch user, sig out, sleep, shutdown, restart. Kita pilih yang shutdown lalu oke. Nanti akan mati sendiri. Seperti itu. Nah, proses mematikan komputer itu butuh waktu, tidak langsung pet mati, tidak seperti TV mbok tunyuk power remote mbok tunyuk off gitu langsung mati, tidak. Ada proses ya bootingnya juga. Seperti itu. Ya, tidak bisa mencontohkan di sini nanti mati laptopnya. Ya. Itu. B. Melakukan operasi dasar pada sistem operasi Windows. Sistem operasi atau operasional system atau operating system adalah sekumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program yang kemarin sudah saya jelaskan itu. Ya. Cara mengoperasionalkan bagaimana? Ya. Cara mengoperasionalkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengaturan periferal. Ya, periferal itu artinya adalah perangkat keras tambahan. Jadi perangkat keras kemarin ada input, ada output, ya, ada storage dan ada periferal atau perangkat tambahan.
Ya. Jadi printer, monitor dan speaker. Terkadang dengan adanya peripheral ini akan mempengaruhi kinerja dan performa dari komputer. Maka harus dilakukan pengaturan-pengaturan terhadap peripheral tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama klik start pada taskbar. Taskbar itu ini namanya taskbar. Taskbar itu yang di bawah ini namanya taskbar. Ya, yang di bawah ini namanya taskbar. Ya. Klik control panel, kita cari atau kita cari di sini. Kita cari control panel yang ada di sini. Atau kalau kesusahan ya kita tinggal searching aja control panel. Ini control panel. Kita buka. Ya. Lalu klik all control panel item. Ini sudah all control panel item, ini bisa di ya, seperti ini. Kelihatan apa enggak? Lalu tunggu beberapa saat sampai muncul dialog control panel seperti ini. Ini enggak jelas ya. Ini, seperti ini tampilannya. Nah, di antara peripheral pada control panel yang perlu dilakukan pengaturan adalah monitor. Monitornya kita setting dulu. Tampilan background, kita bisa menyeting tampilan background ya. Di sini kan ada banyak pengaturan color manager. Background itu berarti ya di tampilan layar. Ini. Kemudian kita bisa di situ akan keluar seperti ini. Kita melakukan kontrol, atau kalau tidak lewat kontrol panel kita bisa klik kanan lalu personalis ini. Ini nanti akan keluar, kita mengatur monitornya di sini. Kita bisa mengecilkan atau kita bisa mengganti backgroundnya. Kita akan ganti seperti ini. Ya. Lalu kita bisa sesuaikan semuanya di situ pengaturannya. Pengaturan layar seperti itu. Kemudian setelah kita mengatur background, maka lalu kita save change. Save change ini. Kemudian selain kita bisa mengatur background, kita bisa mengatur screen saver. Screen saver itu adalah gambar atau video atau tulisan yang akan muncul ketika komputer itu dibiarkan. Kita campakkan, kita istilahnya apa Pak? Kita tidak menggunakan. Bisa diatur screen saver itu akan keluar ketika komputer itu dibiarkan selama 1 menit, misalkan dibiarkan 1 menit tidak dipegang sama sekali, maka akan keluar screen saver itu. Ya, fungsi dari screen saver sendiri adalah untuk menjaga monitor agar tetap dalam kondisi baik dan untuk melindungi layar dari hantaman elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi akibat pengaruh dari medan magnet dan medan listrik dalam tabung monitor. Itu kalau monitornya tabung. Tapi kalau sekarang sudah monitornya LED, aman. Ya, aman. Seperti itu. Nah, untuk mengatur screen saver, tadi kita masuk control panel, terus tadi kita sudah masuk ke display setting, ya. Di situ nanti ada pilihan screen saver, itu banyak sekali. Lalu kita atur mau screen savernya bagaimana, seperti yang ada di gambar ini. Pilihannya banyak. Kalau yang ada di gambar ini adalah Windows 7 kebetulan, yang di sini contohnya. Lalu apply atau OK. Setelah kita pilih lalu apply atau OK. Itu ya. Itu cara mengatur layar monitor. Bisa disesuaikan nanti, ini dibuat besar-besar ikonnya bisa, dikecilkan juga bisa. Ini disusun rapi juga bisa, dipencet-pencet juga bisa. Nanti pengaturannya seperti itu. Masih ada waktu Pak Eko?
Sudah ya. Ya karena terbatasnya waktu, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Jadi ini sampai mematikan dan menghidupkan komputer. Ya. Terima Seperti kasih. itu. Tadi sudah disampaikan tentang mematikan dan menghidupkan sampai mengatur screen saver. Nah, di sini anak-anak ternyata sangat antusias sekali. Di sini ada banyak sekali pertanyaan, mulai dari HP panas, malah HP ini, dan panasnya kena RAM, apa yang terjadi, kemudian apa stabilizer itu, kemudian CPU-nya sudah nyala tapi layarnya tidak mau nyala, kemudian terakhir gimana caranya menggunakan aplikasi Linux, dan tambah satu lagi, prosesor Intel sama AMD bagus mana. Ini yang mau dijawab satu saja, pilih. Apa Pak tadi pertanyaannya? Yang pertama ada kalau HP panas dan panasnya kena RAM. Itu sepertinya tidak ada hubungannya. Tidak Ya. ada hubungannya itu Kita ya. lewati. Kita Kemudian lewati. yang kedua, Skip. stabilizer itu apa? Ya, baik, stabilizer itu saya jawab dulu ya. Stabilizer itu adalah penyetabil aliran listrik. Jadi aliran listrik itu kan naik turun. Aliran listrik itu tidak stabil. Jadi kadang tegangannya naik, kadang tegangannya turun. Nah, agar perangkat kita itu aman dari kenaikan yang melonjak dari arus listrik, maka kita harus pakai alat stabilizer. Nah, makanya gimana Pak? Nah, stabilizer itu dipasang sebelum kita mencolokkan apa namanya, kelistrikan pada komputer tersebut. Jadi kita tidak langsung mencolok pada saklar listrik, tapi melalui stabilizer dulu. Jadi stabilizer nyolok listrik, lalu PC kita nyolok di stabilizer. Atau kalau sekarang sudah ada yang namanya UPS. UPS itu apa? UPS itu fungsinya untuk menstabilkan, selain untuk menstabilkan juga dia bisa menyimpan daya. Jadi ketika listrik itu mati, maka UPS ini bisa menyimpan listrik sehingga komputer kita tidak langsung mati. Itu perkembangan teknologi dari stabilizer seperti itu. Oke. Satu lagi atau cukup ya? Satu lagi boleh? Oke, ini. Pak, kalau CPU-nya sudah nyala, tapi layarnya tidak mau nyala, itu biasanya permasalahannya apa? Mungkin belum dicolokkan Ya, monitornya. mungkin monitornya belum dicolokkan atau monitornya belum disambungkan ke CPU-nya. Atau sudah disambungkan tapi kabelnya rusak. Kabel rusak itu kalau kabelnya VGA atau jadi sambungan atau port yang menghubungkan antara monitor dan CPU itu ada portnya banyak. Kalau yang umum dipakai di sini itu portnya VGA. Port VGA itu contohnya seperti, sebentar saya ambilkan. Sebentar ya. Ya. Contohnya seperti ini ya. Tolong bisa di-shoot lebih dekat Mbak Fuad, kameranya biar kelihatan. ini portnya VGA itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ini tertancap, sudah tertancap tapi tidak bisa nyala Pak monitornya, maka kemungkinan ini besi-besi yang ada di dalam ini melengkung atau bahkan patah satu, maka ya tidak bisa. Biasanya seperti itu. Atau kabelnya ini ada yang putus di dalam, ya tidak bisa nyala, otomatis. Ya. Terus kalau pengkabelannya sudah terhubung semua Pak, kok nggak bisa nyala, berarti itu komputer monitornya yang rusak atau mati. Enggak. Kalau sudah mau nyala, kalau CPU-nya sudah mau nyala tapi monitornya tidak nyala, berarti itu sambungan antara ya itu tadi. Kalau enggak ya berarti monitornya yang rusak. Nah, selain ada port VGA, ini contohnya port VGA, juga ada port HDMI. Port HDMI itu seperti ini bentuknya. Kecil, lebih simpel, lebih
aman, awet. dan lebih banyak jadi ketajaman warnanya itu beda antara VGA dan HDMI, kemudian ada lagi satunya VDI. VDI lebih besar lagi. Itu jarang dipakai, tapi biasanya dipakai untuk broadcasting atau untuk gamer. Ya, oke. Terima kasih. Itu mungkin sementara 2 pertanyaan dijawab oleh beliau Bapak Raik Nadmi karena terbatasnya waktu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Besok kita lanjutkan lagi mungkin sebagai penutup Bapak Raik. Ya, jadi ini kan sudah hampir pertemuan ini sudah pertemuan yang ke berapa Pak? Kelima ya. Ini sudah hampir mau UTS ya, nanti itu materinya sampai di sini UTS, jadi mulai perangkat keras, perangkat lunak ya. Kemudian sampai perkembangan cara mengoperasionalkan komputer. Itu kalian belajar, nanti ada pengumuman mengenai UTS, ada pengumuman sendiri, nanti akan diumumkan melalui grup WA. Seperti itu. Mohon kalian untuk bisa mengikuti atau jangan sampai ketinggalan informasi. Seperti itu aja. Ya, terima kasih